Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya di channel Salam Sapa. Kali ini saya ingin berbagi tentang isu yang berkembang di bidang perpajakan. Kali ini sudah diterbitkan tentang Perpu nomor 1 tahun 2020. Apa itu Perpu nomor 1 tahun 2020? Setidaknya ada isi yang menggambarkan tentang penurunan tarif wajib pajak badan ya dari tarif 25% ke 22% ke 20%, sehingga di pasal 5 juga di ayat 2 itu menjelaskan tentang jenis perusahaan TBK itu turunnya lebih rendah 3% ya, dengan syarat dia berbentuk PT atau salah satunya yaitu ya dia diperdagangkan di bursa efek. Nah, teman-teman sekalian, Perpu ini kapan dia berlaku? Jadi Perpu nomor 1 tahun 2020 ini penurunan tarifnya dia berlaku ketika penghitungan penghasilan selama tahun 2020 ya, yaitu sebesar 22%. Sementara di 2021 nanti dihitung sampai 2021 nanti adalah 20% ya setelahnya. Nah, bagaimana dengan penghitungan penghasilan pajak yang selama 2019 ini apakah dikenakan PP nomor 1? Ya, saya bilang ya bisa dikena ya. Itu tapi dengan syarat bisa dikena. Tapi bukan untuk menghitung PPh 29-nya, tetapi untuk menghitung angsuran PPh 25 yang dibayarkan di bulan Mei tahun 2020 atau untuk masa April tahun 2020 ya. Jadi penghitungannya nanti teman-teman sekalian untuk menghitung penurunan tarifnya adalah yang pertama kita harus hitung dulu PPh 29-nya dengan menggunakan tarif lama sesuai dengan pasal 17 maupun pasal 31E ya. Nah, kali ini juga kan kapan kita akan menentukan apakah wajib pajak badan itu dikenakan dengan pasal 17 atau pasal 31E ya. Jadi bedanya cuma satu. Kalau pasal 317 itu dia omsetnya di atas 50M ya. Jadi dia langsung 25% dari labanya. Sementara 31 itu dia omsetnya masih di bawah 50M sehingga dia menggunakan fasilitas ya. Karena di pasal 31E itu dia menjelaskan tentang mendapatkan diskon 50% dari pasal 17 ya. Jadi pajak kan 25%. Jadi 50%-nya diskonnya. Ya, artinya kan mendapatkan fasilitas. Berarti 12,5% dia mendapatkan fasilitas. Nah, teman-teman sekalian langsung saja kita coba buat simulasi perhitungannya ya. Jadi pertama adalah simulasi perhitungan PPh dalam kurung beban pajak kini dan kewajiban pajak kini atau PPh 29 lah ya. PPh 29. Jadi teman-teman sekalian, jadi selama tahun 2019 ini tahun 2019 ya. Teman-teman sekalian, tahun 2019. Pertama adalah kita lihat omsetnya dulu. Kita anggap sekarang omsetnya adalah yang mendapatkan fasilitas. Artinya masih di bawah 50M setahun ya. Berarti yang pertama kita lihat omsetnya, kemudian laba ya. Sebetulnya kita hitung dulu laba rugi, tetapi kita langsung saja fokus kita adalah menghitung PPh atau kewajiban pajak kininya. Katakanlah omset adalah 300 juta. 45 miliar 300 juta, labanya adalah 1,3 juta ya. Kelebihan ya. 1,3M lah ya labanya. Nah, jadi kemudian yang kedua karena kita mengacu kepada pasal 31E ya. Kan di SPT kan ada pilihannya, ada pasal 17, ada pasal 31E ayat 1 ya. Jadi seperti itu. Ayat 1 ya. Jadi dia ada istilahnya memperoleh fasilitas ya, karena dia kemudian ada yang non fasilitas. Yang fasilitas ini kita mengacu kepada ketentuan peredaran bruto UMKM ya, 4,8 ya. 4,8M. Ini saya pindah aja dulu ya. Kita ke sini aja lah supaya lebih dekat. Kemudian kita bagikan dengan omset. Kemudian yang non fasilitas kan selisihnya ya. Berarti omset dikurangi 4,8 yang fasilitas dibagi omset ya. Kita cari persentasenya berapa. Ini 4,8 dibagi omset 11%. Kemudian sisanya yang non fasilitas dibagi omset 89%. Nah, 11% ini kita kalikan dengan laba ya. Laba kan 1,3. Ini teman-teman sekalian. Sama dengan
11% dikali laba sama dengan 139 ya. Ini juga kita copy aja atau kita anu aja ya. Ini kali laba ya. Kali laba. Kemudian setelah ini adalah kita hitung tarifnya ya. Tarifnya kan. Tarifnya 12,5% yang dapatkan fasilitas. Sementara yang ini 25%. Sementara yang ini 25% ya. Salah, 25%. Kita langsung kalikan aja, ini penghasilan kena pajaknya ya, PKP istilahnya. Penghasilan kena pajak. Ini adalah pajaknya. Pajaknya kan. PKP dikali tarif. Seperti ini kita kemudian juga ini PKP dikali tarif ya. Sehingga ketemu namanya adalah beban pajak kini ya. Beban pajak kini sama dengan yang mendapat fasilitas ditambah yang non fasilitas sama dengan 312 juta ya. Pajak kurang bayarnya, pajak kininya. Dan biasanya teman-teman sekalian untuk menghitung PPh 29 atau kewajiban pajak kininya kan ada namanya kredit pajak ya. Kredit pajak kan ada PPh 25, PPh 23 ya, PPh 22 ya. Anggaplah teman-teman sekalian, kita sudah membayar PPh 25 selama 2019 ini dari Januari sampai Desember tahun 2019 kita sudah bayar katakanlah 76.500 ya. Anggaplah segitu, 60 juta ya. 70 juta. Kemudian PPh 23 yang dipungut atau dipotong oleh pihak pemberi penghasilan ya. Apa yang dipungut katakanlah 37.600 ya. Kemudian PPh 22 yang dipungut adalah 43.600. Sehingga ketemu totalnya teman-teman sekalian, kita jumlahkan 157 juta ya jumlahnya. Kita percantik seperti ini ya. Sehingga di sini namanya adalah ketemu dengan kewajiban pajak kini ya. Kewajiban pajak kini adalah beban pajak kini dikurangi dengan kredit pajak ya. Ini kredit pajak namanya. Dikurangi dengan kredit pajak. Jadi gitu teman-teman sekalian. Ya. Ini kredit pajak. Ini juga disebut sebagai inilah PPh 29 yang kita bayarkan nanti. Kurang bayarnya biasanya di SPT kan gitu. Nah, kalau kita masih mengacu, ini kan sudah selesai nih. Kita sudah ketemu kewajiban pajak kininya ya. Kalau kita perkecil ya. Ya, kita perkecil yaitu sebesar segini teman-teman sekalian. 155 juta. Ya. Besar seperti ini. Ya. Nah, kalau kita masih mengacu dengan ketentuan lama, maka PPh 25-nya maksudnya adalah angsurannya. Angsuran PPh 25-nya adalah beban pajak kini ya sama dengan beban pajak kini dikurangi dengan PPh 23 dikurangi PPh 22 ya dibagi 12 sama dengan 19 juta. Namun karena sudah terbit Perpu nomor 1 tahun 2020 kan ada penurunan tarif. Tarif itu 22% itu dikenakan pada saat penghasilan selama 2020. Cuman ada pengecualian. Pengecualiannya adalah untuk penghitungan angsuran PPh 25 dia mengacu kepada Perpu nomor 1 ini. Sehingga tarif yang digunakan adalah tarif 22%. Nah, jadi ini adalah batal ya. Ini batal. Ini PPh 29-nya tetap, namun PPh 25-nya kita menggunakan tarif 22% ya. Untuk sekali lagi untuk angsuran PPh 25-nya ya, yang dibayarkan nanti di bulan Maret atau untuk masa April nanti ya. Sementara Januari, Februari sampai Maret kan masih menggunakan nilai lama ya, angsuran PPh 25 lama ya, tahun sebelumnya. Nah, maka kita coba simulasinya di sini. Ini penghitungan, kita putus ini. Hitungan PPh
angsuran PPh 25 masa April 2020 ya. Aduh, salah. Di sini adalah kita copy aja teman-teman sekalian. Omsetnya semua sama, namun tarifnya yang beda ya. Tarifnya beda. Ini fasilitas. Kita copy aja lah teman-teman sekalian. Biar gampang. Ini fasilitas 4,8. Kita copy aja lah ya. Ya, copy aja sini sama ya. Hitungannya ini juga dibagi ini. Lalu kemudian dikali laba nanti ya. Labanya berapa? Ya. Ini kan 89% ya. Ini kali laba. Ini PKP-nya ya. Ini tarif ya teman-teman sekalian. Ini bukan untuk menghitung PPh 25 ya. PPh 29 ya, tapi menghitung angsuran PPh 25 selama mulai bulan April tahun 2020 gitu. Maksudnya masa April ya, dibayarkan bulan Mei gitu. Ini kan 22% kan turun. Nah, menurut ketentuan pasal 31E ayat 1 itu, dia mendapat diskon 50% dari pasal 17. Nah, bagaimana kalau turun tarif berdasarkan Perpu nomor 1 tahun 2020? Ya, ikuti pasal 17-nya, bunyinya apa? Yaitu diskon 50%. Kalau 22% dari pasal 17 yang ini, teman-teman sekalian, berarti kalau diskon 50% yaitu 11% dong. Ya kan? 11% ya. Berarti PKP dikali 11%, ini dikali sama lagi dikali 25% ya. Seperti itu, ketemulah beban pajak kini. Pajak kininya adalah ini tambah ini ya. Kemudian kredit pajaknya adalah, saya copy aja teman-teman sekalian. Kredit pajaknya adalah ini. Jumlahkan aja ya. Sehingga angsuran PPh 25 nanti masa April ya. Masa April adalah sama dengan beban pajak kini dikurangi PPh 23 dikurangi PPh 22 ya, dibagi 12. 16 juta 186. Kita lihat selisihnya. Berapa beda selisihnya? Ini kan 19 ya. Selisihnya ini kan angsuran 25 tarif baru. Tarif 20%. Kita ambil selisihnya berapa? Ya kan teman-teman, saya turun. Selisihnya adalah 19 min 16 sekitar 3 juta kan? Lumayan. Ya, ini kan selisih. Jadi selisihnya ini teman-teman sekalian lumayan tuh 3 juta itu. Kalau kita gunakan untuk operasional perusahaan ya lumayan lah untuk nambah cash flow kan. Untuk biaya ini, biaya itu kan, atau untuk nambah biaya produksi ya. Bisa jadi ya. Jadi segitu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan atau saya sharing tentang Perpu nomor 1 tahun 2020 ini tentang penurunan tarif wajib pajak badan dari 25% ke 22%, 20% ya. Dan untuk perusahaan jenis TBK itu kan lebih rendah 3% ya, asalkan dengan syarat salah satunya itu berbentuk PT atau diperdagangkan di bursa efek ya. Jadi begitulah teman-teman sekalian. Sekali lagi, untuk menghitung PPh 29, yang pertama untuk wajib pajak badan nih. Yang pertama kita tahu dulu omsetnya. Kalau omsetnya ini lihat 50M, maka labanya langsung dikali 25%. Ya, 25% labanya. Langsung ya. Kali 25%. Kalau labanya di atas 50M ya. Kalau ini kan masih di bawah 50-an, sehingga dia masih mendapatkan fasilitas sesuai dengan pasal 31, yaitu dia mendapatkan diskon 50% dari pasal 17 ya. Kemudian untuk ini hati-hati loh teman-teman sekalian yang bergerak di bidang perpajakan, jangan sampai salah hitung angsuran PPh 25-nya. Sekali lagi, angsuran PPh 25 sekali lagi mengacu kepada Perpu nomor 1 tahun 2020, yaitu dengan tarif 22% untuk menghitung
angsuran PPh 25-nya. Sementara PPh 29 masih mengacu kepada ketentuan lama. Nanti di tahun 2020 baru tarif 22% ya. Jadi sekian dari saya teman-teman sekalian, jangan sampai teman-teman keliru nanti menghitung angsuran PPh 25 karena selisihnya 3 jutaan ya. Kalau dengan simulasi ini kan lumayan untuk cash flow-an, untuk biaya nambah biaya atau menambah biaya bahan baku produksi kan lumayan meningkatkan apa namanya tingkat produksi kan tambah ya. Kalau nambah ya, untuk stimulus peningkatan ekonomi juga lah ya. Jadi inilah bagian dari relaksasi pemerintah kepada rakyat Indonesia, diturunkan tarifnya ya. Jadi sekian dari saya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa dimengerti, dan jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan di kontak saya di bawah ini, dan atau di komen aja lah, nanti saya bagi. Dan kalau ada yang mau konsultasi tentang ini lebih lanjut bisa di komen atau diapain lah, gimana caranya, atau bisa di WA atau di SMS lah teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.